Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Pak Direktur Rehabilitasi Hutan, yang terhormat Kepala Balai BPDAS Neberang Sadam beserta jajarannya, yang terhormat Koordinator Provinsi FP4, yang terhormat Koordinator Konsultan dan jajarannya, serta perwakilan KPH Sawito dan Bapak Ibu kelompok tani di Kelurahan Beteng yang menyempatkan hadir untuk kegiatan siang hari ini. Izinkan saya alias sebagai fasilitator wilayah KPH Sawito untuk menyampaikan program apa saja sih yang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan di KPH Sawito, tepatnya Kabupaten Pinrang, yang lokus kerjanya itu ada di Kecamatan Lembang. Jadi untuk Forest Program 4 sendiri di Pinrang itu di bawah wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Sawito. Jadi karena Forest Program 4 berfokus pada pemulihan Subdas Mamasa, jadi tidak semua desa yang ada di Kecamatan Lembang itu bisa ikut ke dalam Forest Program 4. Jadi Bapak Ibu kelompok tani yang hadir di sini, saya rasa sangat beruntung bisa menerima kegiatan dari Forest Program 4. Jadi untuk wilayah pengelolaan KPH Sawito sendiri itu seluas kurang lebih 72.000 hektar yang tersebar di 6 kecamatan. Untuk wilayah Subdas Mamasanya sendiri itu terdiri dari kurang lebih 18.000 hektar. Untuk kegiatan izin pemanfaatan hutan IUPHKM ada sebanyak 6 KTH, namun belum terfasilitasi oleh ini di luar FP4. Dan ada izin pemanfaatan hutan jenis PKSO sebanyak 1 unit oleh CV Mahakarya Kreasi seluas 400 hektar. Per 1 Januari kemarin itu izin pemanfaatannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi dari KPH Sawito sendiri mengusulkan untuk bisa di lokasinya itu bisa dimasukkan ke dalam untuk pengukuran untuk tahun ini sesuai target, entah itu dia RHL atau agroforestry nanti disesuaikan. Jadi ada sekitar 400 hektar itu ada di Desa Supiram, Kecamatan Lembang. Jadi untuk ini saya rincikan untuk Das Mamasa sendiri itu ada 7 desa. 7 desa, cuma hanya beberapa desa yang memungkinkan untuk 7 desa ini merupakan total keseluruhan dari yang masuk dalam Subdas. Cuma hanya beberapa desa yang bisa ikut FP4 kalau secara alur Subdas Mamasanya. Jadi desanya itu yang pertama ada Desa Lusadang, Desa Beteng, itu pun ke Desa Beteng, Kelurahan Beteng, itu pun Kelurahan Betengnya tidak semuanya kena. Jadi yang kena itu hanya di bagian Patambia, karena kalau dia di bagian ke bawahnya lagi itu dia Subdasnya lain lagi, dia ada di wilayah kerja BPDAS Karama. Terus ada Desa Lembang Mesakada yang kebetulan cuma berjarak beberapa menit dari sini. Terus ada Desa Supirang, desa paling ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di Sulbar. Jadi untuk di wilayah kerja KPH Sawito sendiri FP4 itu jenis komoditi unggulan masyarakat dari awal pendampingan itu ada kopi, kayu manis, dan kakao. Namun produksi kopi, kayu manis, dan kakao itu sempat menurun sehingga masyarakat beralih menanam jagung untuk di beberapa desa. Kalau di Kelurahan Beteng saya rasa belum terlalu minat untuk menanam jagung, cuma memang produktivitasnya menurun. Kalau di Kelurahan Beteng ini mereka lebih ke kopi. Jadi kalau Kelurahan Beteng ini terkenal dengan hasil kopinya. Namun setelah adanya FP4, masyarakat mulai meminat untuk menggunakan bibit premium untuk
di lahannya. Hal ini dikarenakan entah dia Polhut ataupun pihak KPH maupun kami, jika di desa itu beberapa masyarakat kadang bertanya, kapan kami bisa dikasih bibit itu yang ada label-label birunya, atau tidak, di lahan kami apakah bisa ikut kegiatan, padahal sudah ada pohon ininya. Jadi biasanya jadi mereka itu lebih tertarik untuk menanam dengan pola agro. Jadi untuk 2023 kemarin hingga saat ini sudah terbentuk 18 kelompok tani hutan di KPH Sawito yang terlibat FP4 dan sudah terverifikasi di Dinas Kehutanan. Jadi semua kelompok tani hutan yang terlibat di FP4 di KPH Sawito itu sudah ada nomor regisnya. Terus dari 18 kelompok ini terdapat 606 orang kelompok orang di dalamnya yang terbagi atas perempuan 170 orang dan laki-laki 436 orang. Secara mungkin keterlibatan perempuan di sini masih kurang, cuma kami masih terus Fasdes masih terus berusaha bagaimana keterlibatan perempuan untuk kegiatan FP4 ini juga bisa nampak. Terus yang pertama itu ada kegiatan perhutanan sosial. Kegiatan perhutanan sosial ini ada di desa Lembah Mesakada di Pasang Lambe. Di Pasang Lambe sekitar 20 menit lah dari sini. Dia di bawah naungan KTH Simaya-Maya. Sementara sudah ada izin dari menteri. Izin menterinya sudah keluar, SK pengelolaan hutannya dengan seluas area 442 hektar. Kedua ada kegiatan PES atau Payment for Environmental Service. Ini kegiatannya itu di 3 desa dan di 2 desa 1 kelurahan. Kemarin tim kita ke Ulu Sadang untuk melihat pola lahan terbuka dengan jenis bibit alpukat, durian, kayu manis dan suren. Jadi pola PES ini merupakan masalahnya itu kayak imbal balik jasa, di mana masyarakat menanam pohon dan nanti akan dibayarkan jika bisa menjaga dan merawat pohon untuk tetap tumbuh. Yang kedua itu ada di Kelurahan Beteng, itu oleh KTH Papi Deceng, ketuanya ada di sini Pak Ibrahim. Jadi dia polanya itu pola pengkayaan, jadi menggunakan 200 batang per hektar. Terus selanjutnya itu ada di Desa Supirang, ini desa paling jauh. Dia polanya agroforestry atau UPSA. Jenis bibitnya itu alpukat, kemiri, uru, dan kakao. Jadi untuk PES sendiri ini dia bukan hanya sekedar penanaman bibit, tapi kami menggabungkan dengan unsur bangunan konservasi di dalamnya. Jadi ada bak kontrol permanen, ada bak kontrol semi permanen, ada rorak, guludan, ada patok pengukur erosi. Namun masih perlu mungkin kami bersama balai untuk lebih penambahan ilmu terkait bagaimana cara mengukur sedimen melalui bangunan konservasi ini. Selanjutnya itu ada agroforestry yang kemarin kami bersama tim juga pergi. Agroforestry Desa Ulu Sadang seluas 25 hektar. Penanamannya sudah dilakukan. Jenis bibitnya itu alpukat aligator, suren, kopi, dan tanaman selanya itu jahe. Jadi kalau untuk agroforestry sendiri ini malahan sudah ada peminatnya dari luar untuk jahenya. Sudah ada ditawarkan kalau memang sudah dia ada rimpang itu sudah ada yang minat untuk dibeli. Sudah ditanam sebagian, Pak. Selanjutnya itu ada agroforestry di Desa Lembah Mesakada berjarak
15 menit dari sini itu KTH Pasar Lambe. Seluruh bibit juga sudah tertanam. Kalau kemarin sesuai dengan berita acara pemeriksaan itu sudah 100% jenis bibitnya itu alpukat, mahoni, kayu manis, kakao dan cabai. Selanjutnya yaitu bangunan konservasi tanah dan air. Dalam hal ini dia itu berupa dam penahan. Jadi di awal 2023 itu dan sekitar bulan Juni, kalau tidak salah Juni itu hanya ada 2 bangunan DPN yang bisa terrealisasi, yaitu di dua-duanya itu di Desa Lembah Mesakada, di Dusun Makula dan di Dusun Mada. Dan ini sudah dilakukan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Untuk akhir tahun ini di antara bulan November ke Desember itu selanjutnya ada 4 unit bangunan DPN juga DPN di Desa Ulu Sadang. Kami bersama tim kemarin juga sempat lihat 2 unitnya. 2 unitnya itu memang jaraknya agak jauh ya. Jadi belum sempat dikunjungi kemarin. Tapi semua progres kegiatan untuk bangun KT ini sudah selesai. Selanjutnya itu untuk bangun masih DPN 4 unit itu ada di Kelurahan Benteng ini, penyelenggaranya itu KTH Bakamaju. Mungkin Pak Ketua belum sempat hadir, tapi saya rasa yang hadir di sini tahu semua kegiatannya karena kebetulan orang di Kelurahan Benteng di Patambia ini dia keluarganya besar, jadi mereka kalau ada satu di kerja itu kadang gotong royong mengerjakan. Jadi ada 4 bangunan DPN dan semuanya sudah tuntas, sudah melakukan monitoring dan evaluasi juga. Selanjutnya ada persemaian bibit rakyat berkelanjutan. Jadi PBRB, disingkat PBRB, merupakan upgrade dari KBR. Ini ada 3 unit juga, ada di Desa Lusadang 1 unit, Kelurahan Benteng 1 unit, dan Desa Supiran 1 unit. Untuk saat ini masyarakat dominan lebih menarik untuk alpukat dan sedikit ke kakao karena mungkin lagi naik lagi harganya, jadi agak berminat ke kakao. Untuk saat ini proses pertumbuhannya lumayan baik. Kelompok juga sementara melakukan penyulaman untuk beberapa bibit yang mati di bedeng sapi. Untuk kegiatan Forest Program 4 secara fisik tahun 2023 hanya demikian yang bisa saya jelaskan dan hanya itu yang berjalan. Untuk rencana kegiatan 2024 mungkin rencananya itu banyak, cuma yang sudah dilakukan pengukuran di 2003-nya yang akan saya jelaskan. Yaitu pertama ada bangunan spas, ada 2 titik di Desa Ulu Sadang dan 1 titik di Desa Lembah Mesakada. Rencananya tahun ini akan dilakukan pembangunan spas. Keduanya itu ada agroforestry. Jadi di KPH Sawitoi sendiri dia ada 10 titik lokasi penanaman dengan total luasan 303,19 hektar. Ini terbagi, ini bisa dilihat dia terbagi ke desa 2 unit di desa 2 titik di Desa Ulu Sadang, 4 titik di Desa Supiran, 3 titik di Desa Lembah Mesakada dan 1 titik di Kelurahan Benteng. Cuman untuk tahun kemarin itu hanya 1 KTH yang berhasil untuk jalan, yaitu KTH Pasar Lambe. Sisanya itu rencananya tahun ini, tapi fasilitator desa masih akan melakukan memperbaiki struktur anggota untuk setiap kelompok. Jadi Fasdes bersama penyuluh masih memperbaiki, karena kan kalau Forest Program 4 sendiri kami menggunakan by orang by lahan. Jadi yang punya lahan itu yang kami jadikan anggota kelompok. Jadi sementara kadang ada yang masih tumpang tindih, dia ada kelompok di sini, ternyata dia juga lahannya ada di sini. Jadi Fasdes masih melakukan restrukturisasi untuk kelompok ini bersama penyuluh kehutanan.
Selanjutnya Desember kemarin juga dilakukan prakondisi untuk RHL, pengukuran dan pembentukan kelompok oleh tim swakelola. Di hasil targetnya itu 1.000 hektar, namun belum untuk pengukuran kemarin belum sampai ke situ, dan hasilnya itu ada 1 blok di Desa Supiran dan 2 blok di Desa Lembang Mesakada. Bisa dilihat ini hasil pengukuran kemarin untuk di Desa Lembang Mesakada itu tim menemukan 272 hektar, dan untuk di Supirang itu 669, jadi total 441. Dan untuk blok ini itu tidak ditangani oleh satu kelompok saja, karena memang kalau keempat itu dia ada rentan satu kelompok itu hanya bisa mengelola dana sekian dolar sekian dolar untuk per tahunnya. Jadi kami membaginya ke beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan. Oke, jadi permasalahan yang kami hadapi, yang pertama itu belum adanya rencana kerja yang bisa diupdate tiap bulannya untuk mempermudah agenda kerja fasilitator di desa. Jadi kami berharap untuk di balai itu sebenarnya rencana kerja ada, cuma itu disampaikan di awal tahun dan belum ada upgrade-nya per bulan, sehingga kami kurang bisa menyesuaikan dengan agenda di desa, karena kadang tiba-tiba ada kegiatan yang tidak kami tahu karena belum disampaikan, tiada rencana kerjanya, dan kami sudah membuat janji di desa. Itu kadang agak sedikit mempersulit kami di desa. Yang kedua itu pekerjaan vendor dalam pengukuran masih kurang maksimal. Jadi mungkin di sini kita bisa bersama-sama bagaimana memperbaiki, karena ini bukan permasalahan tahun kemarin saja, bahkan 2 tahun yang lalu juga masih pekerjaan vendor itu kadang di lapangan belum maksimal, sehingga fasilitator desa lah yang menyelesaikan semua pengukuran. Terus ketiga, pengembangan kapasitas kelompok tani belum melibatkan kelompok secara menyeluruh. Jadi beberapa kelompok kadang menyampaikan ada kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas, tapi perwakilan kelompoknya itu cuma 1 orang, 3 orang. Nah, sementara ada anggota kelompok kadang ingin juga ikut kegiatan tersebut. Jadi solusinya mungkin bisa kegiatan pengembangan itu dilakukan di desa saja, sehingga seluruh kelompok bisa terlibat. Yang keempat, masih kurangnya tenaga fasilitator desa yang memiliki banyak kegiatan. Jadi salah satu hambatan juga yang sering Fasdes sampaikan ke saya, yaitu untuk Desa Supiran sendiri itu tahun ini 2 kegiatan. Tahun kemarin 2 kegiatan, tahun ini dia ada 7 kegiatan dan dia sendiri. Jadi mungkin untuk bisa diperhatikan untuk desa yang banyak kegiatannya itu ada penambahan fasilitator desa. Selanjutnya saran dan tindak lanjut. Saran dari kami yang pertama, perlibatan kegiatan dalam studi banding untuk semua kelompok yang terlibat dalam kegiatan dan juga melibatkan aparat desa. Jadi setelah saya dengan KPH juga diskusi, jadi perlibatan studi banding itu bagusnya melibatkan semua kelompok supaya tidak adanya kecemburuan sosial, dan juga melibatkan aparat desa. Kenapa melibatkan aparat desa? Karena Forest Program 4 ini kan tidak selamanya ada di sini. Jadi ilmu-ilmu terkait kegiatan ini jika tidak disampaikan ke kelompok dan aparat desa, mungkin hanya tidak menyebar secara menyeluruh, sehingga perlunya perlibatan setiap stakeholder. Terus yang kedua yaitu perlu dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait yang baik untuk menginformasikan kegiatan yang terjadwal agar fasilitator menyelesaikan rencana kerja dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. Sarannya itu bahwa setiap stakeholder, baik dia di tingkat tapak, kabupaten, dan mungkin sampai provinsi itu harus melakukan koordinasi yang baik, upgrade kegiatan-kegiatan untuk menyampaikan sudah kegiatan ini yang berlangsung, sehingga juga mempermudah nanti jika ada hal-hal yang ingin diperoleh dari
instansi-instansi yang terlibat dalam tempat. Yang ketiga itu penguatan kelembagaan KTH dilakukan secara merata. Jadi kemarin 2023 sudah dilakukan kegiatan penguatan kelembagaan, cuma hanya di KTH tertentu, tidak melibatkan semua KTH. Jadi itu dia menimbulkan lagi kecemburuan sosial. Jadi mungkin bisa dilakukan secara merata untuk kegiatan penguatan kelembagaannya. Yang keempat, penambahan personil Fasdes yang sudah saya bilang tadi. Yang kelima, adanya bantuan operasional kendaraan untuk Fasdes, mengingat juga beberapa akses, terutama di sini juga itu agak sulit. Mungkin ada sedikit bantuan untuk Fasdes di desa. Yang ketujuh itu saran dari KPH, terdapat 6 kelompok perhutanan sosial yang telah mendapatkan izin IUHKM dalam wilayah Subdas Mamasa, tapi dia belum difasilitasi untuk penyusunan RKPS dan RKT. Jadi kalau untuk penyusunan RKPS dan RKT itu hanya dilakukan itu masih KTH Maya-Maya saja, karena dia kan memang dibentuk dari awal FP4. Nah, ada sementara kelompok PS dia terbentuk di luar FP4, tapi kalau bisa itu difasilitasi untuk penyusunan RKPS dan RKT-nya juga. Nah, ke-8 itu optimalisasi rapat koordinasi tingkat desa KPH maupun PAYU. Jadi saya rasa untuk rapat koordinasi ini juga sangat penting untuk dilakukan. Mungkin ada jangka waktunya, mau itu per semester, mau triwulan, dan juga melibatkan berbagai stakeholder seperti KPH juga kadang mau diikutkan dalam rapat koordinasi yang dilakukan di balai, supaya KPH juga tahu dan bisa menyampaikan permasalahan dan solusi serta masukan untuk kegiatan ini ke depannya. Sekian saya sampaikan realisasi kegiatan. Selanjutnya saya serahkan ke moderator.